Belum lama ini, aku masih seorang pecundang yang bahkan tidak berani pulang ke rumah. Dan kisah ini bermula dari warnet hari itu. Selama 5 tahun penuh, berapa banyak malam yang kuhabiskan tanpa tidur. Berapa kali aku muntah karena kebanyakan minum. Bahkan tidak berani pulang sekalipun. Tabungan kurang dari 200.000. Di selatan sini, uang sejuta akan uang kata saja. Tidak akan cukup. Tak punya mobil, tak punya rumah, tak punya pacar. Aku benar-benar seorang pecundang sejati. Kok bisa begini sih? Jadi memisahkan kita dengan Ren. Lagian kamu sih, pakai acara berat hati segala sama kakek itu. Kalau tadi kita datang lebih cepat, tempat duduknya tidak mungkin diambil orang. Sudah, kalian duduk duluan saja. Biar aku yang bicara sama dia. Kalau nanti aku tertidur dan menyandar ke bahumu, jangan salahkan aku ya. Selamat, Tuan. Anda telah memicu probabilitas 1/1,2 miliar. Sistem cashback angpau telah aktif. Fungsi utama, setiap kali memberikan angpau dalam bentuk apapun, ada disampaikan sebulan, berdasarkan tingkat keterkejutan penerimanya, sebesar batasan. Silakan Tuan nikmati sesuka hati. Apa aku akhirnya sudah gila karena terlalu keras bekerja? Sampai-sampai berhalusinasi. Paman, lagi diajak bicara malah diam. Sudah bisu ya. Hidupku benar-benar menyedihkan sekali. Bahkan cewek alay kayak gini, berani-beraninya nindas gue. Misi pemula tersedia. Taklukkan cewek alay itu. Syarat misi, buat ketiga wanita di depanmu ini merasakan rasa segan terdeteksi emosi. Batas bawah kelipatan cashback meningkat jadi 10 kali lipat. Misi pemula. Ternyata bukan halusinasi, tapi gue, pecundang berumur 30 tahun. Gimana caranya menaklukkan mereka? Om, punya air nggak? Minta seteguk dong. Haus banget nih. Nggak bisa. Cuma segelas air doang kok, pelit banget. Ting. Udahlah. Kenapa harus udahan? Gak mau. Gaya-gayaan sok kaya. Air gue nggak punya, tapi gue punya uang. Bukannya lo haus. Scan aja nih, gue transfer 100. Cukup buat beli 20 botol. Lo bilang apa? Gue bilang scan. Gue transfer 100. Atau jangan-jangan, lo nggak bisa pakai smartphone. Terkirim. Cewek alay Liu Yating telah menerima transfer uang tunai 100 rupiah dari Anda. Setelah dipermalukan di depan umum, tiba-tiba dapat uang banyak untuk membalas mereka. Merasa sangat terkejut dan malu. Poin kejutan bertambah 20. Mendeteksi inang, memperoleh 20 poin kejutan. Memicu pengganda bonus acak. Pengganda bonus, 25 kali lipat. Jumlah bonus, 2.500 yuan. Bang, beneran dikasih uang. Segan banget deh. Bang, minum ini, dingin nih, biar segar. Taruh sana aja. Oke, siap. Gue lapar. Kenapa? Nggak punya uang buat makan. Kita. Udahlah. Gue transferin uang makan buat kalian. 30. Punya gue juga 30. Cukup buat beli nasi kotak. Pria ini, tanpa menghina, tanpa meremehkan, hanya dengan cara yang paling langsung, menyelesaikan masalah kita. Gadis gaul Liu Yating, menerima angpau khusus dari Anda. Karena kelaparan lalu tiba-tiba dapat uang makan. Poin kejutan bertambah 15. Gadis gaul Chen Wei, menerima angpau khusus dari Anda. Poin kejutan bertambah 10. Si cuek gaul Zhang Hong, memberikan bantuan tanpa syarat apapun. Poin keterkejutan bertambah 11. Selamat, Tuan, mendapatkan cashback 1.800 rupiah. Makasih ya, Bang Han. Makasih. Makasih banyak.
Kelihatannya kamu orangnya baik juga ya. Sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Merasa bosan? Main ke tempatku aja. Aku kenal banyak cewek. Yang kalian ada, yang suka seru-seruan juga ada. Lengkap deh. Nanti kapan-kapan aku kenalin deh. Ya, bener banget itu. Kak Hong kenal banyak cewek cantik. Beruntung banget kamu, Bang Han. Tidur duluan ya. Bang Han, Kak Hong, selamat malam. Malam. Mau nggak keluar sebentar buat ngerokok? Boleh juga. Yuk, gas. Cewek gaul ini masih polos banget ya. Pria ini berbeda sekali dengan semua pria yang pernah aku temui. Bangun pagi banget, lagi makan sendirian ya. Bagi-bagi duit lagi nih. Sudah bangun, lagi beli sarapan. Bang Han banget deh. Sudah pagi ya. Terus kenapa? Enggak ada apa-apa. Sampai menggigil. Kak Hong, kita mau kemana sekarang? Kak Han, duluan saja. Kita bicarakan dulu baik-baik. Habis ini mau kemana? Alamatnya. Gue pesan taksi saja. Sekalian antar kalian pulang. Mau mati kedinginan di sini. Kamu duluan saja. Kalau ada apa-apa, cek gue di WhatsApp. Oke. Kenapa dingin sekali? Ya. Sepupu, sudah balik, masih di selatan. Masih kerja jadi kuli buat bos. Capek banget kan kerja ikut orang. Coba lihat si Tau, dia buka usaha sendiri. Rumah di mana ya? Gajinya naik lumayan banget. Terus, sudah beli rumah di selatan sana. Pacarnya sudah dibawa pulang belum? Malam ini makan di rumah ya. Cobain makanan laut yang baru kakak beli. Cuma makanan laut doang. Lagian agaknya sekolah kita nggak mampu beli saja. Ayo, kita juga beli makanan laut. Kak Han, nanti makan di rumah saya yuk. Ayah, ibu, kalian balik duluan saja. Istirahat sana. Aku ketemu kenalan lama. Sebentar lagi aku balik. Iya, baiklah. Ayo pergi. Han Hao, beneran kamu ya? Ternyata orang yang dulu ninggalin aku, cinta pertamaku. Wah, hebat juga kamu, teman lama. Nih, MA, ponselku rusak nih. Kasih aku uang buat beli yang baru. Putri, beberapa tahun tidak ketemu. Ternyata sosok yang dulu kupuja sudah punya anak sebesar ini. Benar-benar ironis sekali.
Kamu pulang dulu saja, nanti pas aku pulang kerja, aku belikan untukmu. Han Hao, kudengar kamu merantau ke selatan, cuma manajer departemen saja kok. Pasti rumah sama mobil, sudah aman semua dong? Belum. Baguslah. Aku cuma keluar beli barang sebentar, masih ada urusan nyokap. Aku duluan ya. Realistis sekali orang itu. Bang Han, kami mau ke tempat biliar sebentar. Kalau nanti kamu senggang, datanglah gabung sama kita. Aku... Kenapa tidak ikut main? Main apa? 1 jam saja 100.000 rupiah. Kami cuma numpang berteduh di sini saja. Buang-buang waktu saja. Aku sudah pesankan meja untuk 2 jam ke depan buat kalian. Ada buah juga, sama minumannya. Sana, mainlah sepuasnya. Lin Xiaiyue, itu cinta pertamamu, kan? Pacaran pas SMA dulu. Dia sekarang, nikahnya nggak bagus-bagus amat. Suaminya duda, bawa anak pula. Itu tadi, si Jiang Wan Er, preman cewek yang terkenal di daerah sini. Dia sama kita, emang nggak akur. Bukannya ini cinta pertama, kumpul sama bocah-bocah ini. Jiang Wan Er, jaga mulut lo baik-baik ya. Kenapa? Kena sasarannya? Atau jangan-jangan lo naksir sama barang bekas yang udah dibuang nyokap gue ini? Ini pacar gue, Li Hao, jagoan biliar di daerah sini. Berani nggak tanding 1 game sama pacar gue? Kalau lo kalah, lain kali kalau ketemu kita, lo harus berlutut, sujud, terus pergi dari sini. Bang Han, jangan... Gimana, bro? Nggak berani ya? Takut nggak sanggup nanggung kalahnya? Gue ladenin. Tapi taruhannya harus diubah. Kalau aku yang menang, semua biaya kita hari ini, kamu yang bayar. Dan jangan ganggu mereka bertiga lagi. Wah, jantan juga kamu ya? Cuma sayang, aku ragu kamu punya kemampuan itu. Kalau sampai kamu kalah, bukan cuma harus berlutut dan bersujud, tapi harus dilakukan mengabdi sendiri 10 kali, sambil teriak kalau kamu itu pecundang. Sistem, tukar skill khusus, biliar. Mengonsumsi 80 poin nilai kejutan. Penukaran berhasil. Posisi bolanya benar-benar sudah terkunci. Habis sudah, tidak ada jalan keluar. Menyerah sajalah. Paman tua yang sok tahu, sudah siap untuk bersujud. Teman lama ibuku yang miskin itu. Apa ada yang lebih hebat? Paket angpau peningkatan skill sementara. Tingkat mahir. Butuh 150 poin. Nilai kejutan. Poin nilai kejutan pengguna tidak mencukupi. Baiklah, coba saja. Mau apa kamu? Tidak bisa memasukkan bola. Sampai mau menabrak tembok buat bunuh diri. Sih. Selesai sudah. Ayo, tepati tanku. Mau lari dari utangnya, lepasin dia.
Jiang Tianhua. Kenapa dia ada di sini? Yah, dia jahatin aku. Jiang Tianhua. Dia itu preman yang paling ditakuti di daerah sini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu sentuh anak gadisku. Paman Ji taruhan. Tapi sekarang mau lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Di kota Hecheng ini. Anak gadisku, Jiang Tianhua, perlu taruhan sama orang kaya kamu. Omongannya adalah hukum di sini. Kamu. Sini kamu, berlutut di depan anakku sekarang. Sujud 3 kali sampai bunyi, terus potong 1 tanganmu sendiri. Baru setelah itu, masalah ini kita anggap selesai. Ini bukan lagi urusan perkelahian. Ini namanya mau menghancurkan hidup orang. Jadi maksudmu, omonganmu, adalah hukum di Hecheng. Anggap saja begitu. Bagus, bagus sekali. Paman Yu, ini Han Hao. Aku lagi di Hecheng, dan kena masalah sedikit. Ada orang namanya Jiang Tianhua. Dia bilang dia adalah hukum di Hecheng, dan mau memotong 1 tanganku. Lucu sekali. Paman saja. Jangan sok misterius. Maju. Patahkan kakinya. Baik. Halo, Jiang Tianhua. Kamu di mana? Kamu cari mati? Ya. Inspektur Wang. Maafkan saya benar-benar tidak tahu. Apa dia teman Anda? Saya salah. Ilmu. Yah, kamu. Dasar anak nakal pembuat onar. Masih mau diam saja, berlutut dan minta maaf pada Tuan Han. Tuan Han, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Saya ini bukan siapa-siapa. Mohon maafkan kehilafan saya. Tolong, ampuni saya kali ini saja. Bukannya tadi kamu bilang, ucapanmu adalah aturan dikotahi. Sekarang, penuhi taruhannya. Maafkan saya. Suaramu terlalu pelan. Saya tidak dengar. Masih mau menunggu? Tampar dirimu sendiri. Tampar mulutmu. Tunjukkan keseriusanmu pada Tuan Han. Saya salah. Saya salah. Sudah. Anak perempuanmu, karena sudah kalah taruhan, jangan pernah cari masalah lagi dengan mereka bertiga. Dan lagi. Semua tagihan hari ini, kamu yang bayar. Ada masalah? Enggak. Enggak ada masalah. Saya akan tambahkan 200.000 lagi untuk Pak Han dan para nona sekalian. Sebagai permintaan maaf. Saya tidak butuh uangmu. Saya ini maka harus ada timbal baliknya. Jiang Wan Er, bukan kamu bilang, mereka itu gadis-gadis manis. Mulai besok, kamu kerja di warnet AA. Layani mereka, buatkan minum. Sampai mereka merasa puas. Barulah urusan ini selesai. Kamu duduk lumayan, gadis-gadis manis ini, sebagai pelayan. Jangan harap. Perintah Pak Han itu, keberuntungan untukmu. Anda tenang saja, saya pastikan para nona ini dilayani dengan sangat nyaman. Wan Er. Tianhua. Wan Er. Ini, ada apa ini sebenarnya? Han Hao. Ibu, mereka menindasku. Ayah juga malah membela dia. Dia juga menyuruhku untuk melayani si anak-anak manis itu. Han Hao, apa ada kesalahpahaman? Wan Er masih muda, dia belum mengerti apa-apa. Tolong jangan masukkan ke hati. Hargai aku kali ini. Menghargaimu. Apa kau tahu? Suami yang tadi berlutut di depanmu itu ingin memotong tanganku. Apa kau tahu? Putri kesayanganmu ini menyuruhku berlutut dan bersujud padanya. Lin Xiaiyue, kau pikir kau siapa? Berani bicara soal menghargaimu padaku. Dingin sekali. Kak Han, Kak Hong, hubungan kalian berdua ini cepat sekali perkembangannya. Tangan Kak Han hangat, kan? Kak Hong, pergi sana. Aku sudah pesankan hotel untuk kalian. Kalian istirahatlah dulu. Besok aku akan menemui kalian. Kak Han, kakak tidak ikut kami.
Istirahatlah yang cukup. Besok aku akan menjemput kalian. Baik. Halo, Paman Wang. Xiao Hao. Duduklah. Saya seperti ini. Masih harus merepotkan Paman memikirkanku. Ayahmu dulu pernah menyelamatkan nyawaku. Bagiku, kau sudah seperti keponakanku sendiri. Di wilayah kekuasaanku ini, mana mungkin aku membiarkanmu dizalimi. Soal si Jiang Tianhua itu, sudah kuselidiki. Dia punya banyak masalah di belakangnya. Kebetulan saja ada masalahmu ini. Jadi sekalian saja aku bereskan sampai ke akar-akarnya. Anggap saja ini membersihkan hama di kota He. Terima kasih, Paman Wang. Tidak perlu sungkan denganku. Lagi bagus-bagusnya. Kenapa malah kepikiran buat pulang? Sebagus apapun tempat di luar sana, tidak akan bisa mengalahkan rumah sendiri. Aku cuma ingin pulang dan melihat-lihat saja. Siapa tahu ada kesempatan. Bagus, punya ambisi juga. Pemerintah kota sedang ada proyek pembangunan kota wisata budaya. Itu proyek prioritas tahun ini. Tapi tahap awalnya agak terhambat. Otakmu cerdas, wawasanmu luas. Apa kau tertarik membantu Paman Wang terjun ke dalam misi pemula menaklukkan gadis gaul? Telah selesai. Fitur wawasan emosi telah diaktifkan. Batas bawah kelipatan cashback ditingkatkan menjadi 10 kali lipat. Terdeteksi host sedang menghadapi peluang emas. Misi tersembunyi terpicu, menguasai kota wisata budaya. Persyaratan misi, menjadi pengelola utama untuk proyek kota wisata budaya kota He. Hadiah misi, membuka modul peta bisnis. Mendapatkan modal awal sebesar 100 juta. Kak Hong kan itu, hanya dengan satu telepon, bisa bikin orang kayak Jiang Tianhua itu berlutut. Keren banget, persis kayak di film-film. Aku juga nggak tahu. Sudah bangun, aku tunggu di bawah ya. Mau ajak kalian ke suatu tempat. Bang Han, kakak beli mobil baru ya? Ayo naik. Bukan punya aku kok, punya teman. Selamat datang. Duduklah. Kak Hong, kamu mau minum apa? Aku mau cola dingin satu. Harus yang dinginnya. Lari sana beli. Aku mau susu teh hangat satu. Gulanya sedikit saja. Tambah boba. Oke. Ini kunci mobilnya. Pakai saja ikan. Aku butuh bantuan orang. Orang yang bisa dipercaya. Kamu mau nggak ikut aku kerja? Aku. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Kamu kenal orang-orang di sini. Paham aturan main di sini. Itu sudah cukup. Aku ikut. Nah, gitu dong. Ada satu hal lagi. Tanggal mana nih? Mengadakan reuni teman sekolah. Maksudnya, mantan pacarmu itu. Iya. Aku mau kamu berpura-pura jadi pacarku dan temani aku pergi. Sepupu, akhirnya kamu punya waktu juga buat ketemu aku. Tahu sedang pergi dinas. Aku sendirian di rumah, bosan sekali rasanya. Aku datang menemui hari ini karena ingin bertanya soal bisnis Wang Tao. Duduklah. Soal Tao ya, bisnisnya. Ya begitu-begitu saja. Aku berencana investasi di kota Hecheng untuk proyek kota wisata dan pemasok. Kalau Wang Tao punya koneksi yang bisa diandalkan, aku bisa ajak dia ikut serta. Ya ampun, benarkah? Kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kami. Kau punya banyak kenalan. Kok, sekarang juga aku. Panggil dia pulang. Tidak usah terburu-buru. Aku punya satu syarat.
Syarat apa? Aku mau kamu melakukan satu hal untukku. Yah, hari ini aku ada reuni teman sekolah. Aku tidak pulang makan malamnya. Xia Yue, Paman, Bibi, selamat tahun baru. Aku datang untuk menjenguk kalian. Ini, ada apa? Tante, aku dan Jiang Tianhua sudah resmi bercerai. Aku sadar, waktu itu, mataku buta. Aku sudah melewatkan Han Hao. Aku tahu sekarang, aku tidak punya hak untuk bicara apa-apa. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Untuk apa kau kemari? Han Hao, aku sadar aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Boleh ya? Aku tidak minta apa-apa lagi. Aku cuma ingin kamu ada di sisiku. Lin Xiaoyue, apa kau pikir aku sebodoh itu? Ini foto yang diambil Lily. Setelah aku suruh dia membuntutimu, masih orang dalam. Lalu datang ke sini akting drama sedih. Aku bakal termakan rayuanmu. Begitu. Kau menjebakku. Kita sama saja. Apa yang ada di dalam kepalamu? Aku tahu persis. Mau pakai aku untuk bangkit lagi. Mimpi saja di kehidupan berikutnya. Jangan pernah muncul lagi di depan keluargaku. Kalau tidak, aku tidak jamin video ini tidak akan sampai ke meja kerja Paman Wang. Hao. Ada orang yang memang tidak layak dikasihani. Aku harus pergi ke reuni teman sekelas. Kamu masih mau pergi? Bukankah acara itu dia yang adakan? Sesuatu yang dia utang padaku harus dibayar. Dan beberapa urusan memang sudah saatnya diselesaikan. Tolong bereskan ini. Sini, ayo minum dulu semua. Han Hao, keren juga kamu. Baru balik saja sudah jadi bos besar. Xia Yue, kamu sama Han Hao, apa ini bisa dibilang? Balikan lagi. Aku kenalin ke kaliannya. Ini pacarku, Zhang Hong. Pacar. Bukannya dia ini cewek yang di warnet itu ya? Yang ku sempat lihat dia, loh. Capek berdiri ya? Ayo duduk. Han Hao, kita semua kan teman lama, cuma bercanda kok. Jadi, Bak Zhang, ya, sekarang kerja di mana nih? Jangan bilang beneran, masih di warnet. Wah, bukan cuma itu, Xia Yue, kamu sih nggak tahu aja. Si Mbak Hong ini, di daerah kita, Hejen Utara, sudah terkenal banget. Anak buahnya saja, ada beberapa cewek-cewek nakal, loh. Masa sih? Maaf ya, sudah terlalu lama lulus. Aku agak lupa kamu siapa. Aku lihat soal riwayat kejayaan Bak Hong. Itu, aku punya banyak kok. Halo. Tolong cari tahu soal seseorang untukku. Lile. Li yang terdiri dari 3 batu. Dia kerja di Biro Konstruksi 3 Kota. Dalam waktu 3 menit. Pastikan dia dipecat dari kantornya. Alasannya, aku cuma lagi nggak suka sama dia. Lucu wasa deh. Kamu pikir kamu siapa? Mau bikin aku dipecat? Kan pikir bapakmu itu orang nomor 1 di biro kota. Hah? Halo. Yah. Aku lagi kumpul sama teman-teman nih. Masih sempat-sempatnya kamu kumpul. Kamu dipecat. Yah, marah demi membukakan jalan untukmu. Tadi pihak inspektorat menelepon ayah secara langsung. Katanya kamu sudah menyinggung orang yang sangat berpengaruh. Kamu disuruh angkat kaki sekarang juga. Lile, sebenarnya siapa yang sudah kamu buat marah? Dan Air. Makanan di sini tidak layak buat pacar besar. Bawa ke sini sekarang juga. Seret orang itu keluar dari sini. Aku tidak mau saat sedang makan. Harus melihat sampah. Baik, akan segera kami laksanakan.
Han, tolong. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Ampunilah aku mohon. Mas Han. Buka mulutmu. Sekali lagi, dia menjaga harga diriku. Kenapa kalian tidak makan? Biar aku yang traktir. Punya kamar presidential suite. Pak Han, sayang sekali. Presidential suite untuk malam ini sudah dipesan oleh tamu kehormatan. Tapi, kami masih punya 2 kamar terbaik. Kamar tipe Sleeping dengan pemandangan sungai. Baik pemandangan maupun fasilitasnya kelas atas. 2 kamar, pas sekali. Kak Hong, kamu tidak apa-apa. Kami dengar. Kak Hong, kalian sedang makan jamuan mewah ya? Kalian berdua 1 kamar saja. Pasti lelah setelah berlarian tadi. Mandilah dan istirahat yang cukup. Kamar ini untukmu. Kamu tinggal sendiri. Biar tenang. Dia benar-benar memesan 2 kamar. 1 untuk temanku. 1 untukku. Dia selama ini benar-benar menghargaiku. Dan aku malah meragukannya. Han Hao, apa yang mau kamu lakukan? Kamu pikir aku membawanya ke sini cuma buat bikin kamu kesal? Bukannya begitu. Kamu membawanya ke sini sengaja supaya aku malu. Apa itu ada gunanya? Lin Xiaoyue, aku cuma mau kamu lihat sendiri. Apa yang dulu kamu buang sebenarnya seperti apa? Ayo cepat, jalan. Tadi, kamu ketakutannya. Enggak kok. Terus soal yang aku bilang tadi, kalau kamu pacar aku, masih berlaku enggak? Istirahatlah, sudah malam. Dia benar-benar pergi begitu saja. Aku pikir tadi. Kalkulasi total dimulai. Skenario 1, Restoran Prasmanan 5. Skenario 2, Warnet Kecepatan Tinggi. Mendapatkan nilai keterkejutan massal, ditambah 451. Skenario 3, Hotel Pesta Laut. Mendapatkan nilai keterkejutan ditambah 28. Total perolehan nilai keterkejutan hari ini, 104 poin. Total jumlah uang kembali, 1.650.000 yuan. Uang datangnya terlalu gampang, tapi ciuman itu. Di mana ya? Aku dengar dari orang-orang di warnet. Kamu pergi ke hotel sama Han Hao itu. Emangnya apa urusannya sama kamu? Aku kira kamu itu suci sekali. Ternyata tuh cinta pertama ibumu. Sekarang sih sudah jadi milikku. Jangan sebut-sebut wanita itu di depanku. Si manis ini sedang dalam proses cerai dengan ayahku. Bilang sama pacarmu itu, suruh dia jauh-jauh dari Lin Xiaoyue. Waktu di hotel kemarin, dia lagi mabuk berat. Dia kena rayu sedikit sama wanita itu. Langsung saja ditransfer uang 10.000 yuan. Kalian ini, para wanita yang cuma mengincar uangnya, benar-benar mempermainkannya sesuka hati. Menyedihkan sekali. Apa?
Sudah tidur. Aku dengar kamu kasih uang ke mantan pacar pertamamu, Lin Xiaoyue. Transfer 10.000 yuan. Malam tahun baru aku mabuk. Dia bahas masa lalu. Ya aku transfer begitu saja. Besoknya, uangnya dikembalikan lagi. Kamu tahu dari mana soal ini? Jiang Wan Er yang bilang, wanita itu, dia cuma mengincar uangmu. Ya, aku mengerti. Istirahatlah yang cukup. Dikembalikan lagi. Semudah itu. Han Hao ini, terhadap wanita itu, sama sekali tidak waspada. Apa? Wanita itu jahat sekali ya. Kak Han sudah bantu kita banyak sekali. Kita tidak boleh membiarkan dia menipu Kak Han. Kak Hong, menurutmu harus bagaimana? Jiang Wan Er harus mengajaknya bertemu dan tanya sampai jelas. Kak Hong, tumben pagi-pagi sekali. Tadi malam, pasti capek banyak. Ya, jadi tadi itu 1 lawan 1 atau malah 3 lawan 1. Apa sih yang kamu omongin? Kak Han sama sekali tidak menginap di hotel itu. Dia cuma antar kita. Terus langsung pulang ke rumah. Orang sudah dibawa masuk ke hotel. Tapi kamu malah tidak berhasil melumpuhkannya. Memangnya dia yang tidak mampu? Atau ya sudah, terserah. Anggap saja dia memang aneh. Kamu ajak aku keluar. Cuma buat bahas ini. Aku tanya ya. Lin Xiaoyue itu, sebenarnya ada masalah apa? Dia kan bukan laki-lakimu lagi. Percuma juga kalau aku kasih tahu kamu. Dia pernah bantu kita sebelumnya. Dia orang baik. Aku tidak mau dia sampai kena tipu. Anggap saja kali ini, aku berhutang budi padamu. Baiklah, hotel itu sebenarnya sudah lama diambang kehancuran. Lin Xiaoyue itu juga kecanduan judi. Sudah banyak uang yang dia habiskan di sana. Sekarang dia lihat Han Hao punya banyak uang. Dia sama sekali tidak lagi memandang ayahku. Ayahku juga tidak akan mau mengurusnya lagi. Kak Hong, terus kita harus bagaimana? Aku telepon Kak Han dulu, buat kasih tahu dia. Paman, Bibi, aku datang menjenguk kalian. Ada apa? Kangen sama aku? Ya, Han, gue baru aja dari tempat Jiang Wan Er. Gue udah tanya semuanya. Hotelnya Lin Xiaoyue hampir bangkrut. Dia juga punya utang judi yang numpuk banyak. Dia pasti nggak bakal gampang nyerah. Buat meres duit dari lo. Gue paham. Banget ya. Pasti haus, kan? Duh, pakai parfum sebanyak apa sih? Nyengat banget. Sepupu, lo kan udah sukses banget sekarang. Masih mau mikirin keluarga kita. Makasih banyak ya. Kita kan keluarga. Sepupu. Tak Ozi lagi dinas keluar kota. Aku sendirian di rumah. Bosen banget rasanya. Malam ini, kamu bisa temenin aku nggak? Yang satu sana, cuma ngincar duitku. Urusannya aja belum kelar. Sekarang yang ini lagi. Yang ngimpek ya. Hidup yang sekarang ini, bukannya jauh lebih enak daripada jadi pesuruh dulu. Jujur aja, kenapa ya harus susah payah merantau? Mending nggak usah pergi lagi. Sekarang mumpung udah punya duit, ayah sama ibu suka mobil, kan? Langsung beliin aja buat mereka. Itu juga oke. Han Hao, aku sadar aku salah. Mulai sekarang, aku nggak bakal ganggu hidup kamu lagi. Tolong, ini terakhir kalinya aku minta sesuatu sama kamu. Anggap saja demi kenangan kita waktu sekolah dulu. Bu, ada apa? Arus kas hotel sedang ada masalah sedikit. Ada pembayaran yang harus dilunasi besok. Dan aku masih kurang 80.000. Menurutmu, apa kamu bisa langsung aku kembalikan? Dasar tidak tahu diri, masih saja nekat. Kak Han, sudah tidur. Jiang Wan Er baru saja mengirim pesan padaku. Katanya besok Lin Xiaoyue mungkin akan meminjam uang padamu. Dia bilang jangan pernah dipinjamkan. Itu kan taktik lamanya. Kalau sudah masuk, nanti bakal jadi lubang tanpa dasar. 80.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Besok, kita bicara lebih jelas saja. Ketemu di kafe pojokannya. Oke. Aku paham. Terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ya, paham. Terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan.
Saat seorang pria bilang dia tahu apa yang harus dilakukan, justru saat itulah dia tidak tahu apa-apa. Apalagi kalau berurusan dengan cinta pertamanya. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi sendirian. Kak Han, itu, bagaimana kalau kita jalan-jalan santai saja? Sore nanti, kamu beneran mau ketemu Lin Xiaiyue? Kita sudah janjian, tapi dia jelas-jelas cuma mau nipu uangmu. 80.000 itu bukan jumlah yang sedikit, tahu? Kamu cari uang sendiri saja sudah susah. Kok kamu khawatir banget sih sama aku? Aku cuma merasa kamu orangnya baik banget, jadi aku gak mau kamu sampai ketipu. Lagi pula, uang itu kan jatuh dari langit. Jangan dibuang-buang begitu dong. Tenang saja, apapun yang dia bilang, aku gak akan pernah setuju. Percaya deh sama aku. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa, telepon aku kapan saja. Ting-ting, Xiao Wei, jangan tidur terus. Bangun, kerja. Rencana B, ayo rencana B. Dia pergi menemui wanita penggoda itu. Kurangnya cuma 80.000. Han Hao, aku benar-benar sadar kalau aku salah. Dengar ya, bisa nggak kamu pinjamin aku dulu buat muter uang? Paling lama 2 minggu saja. Aku pasti langsung balikin kok. Mendeteksi Inang melakukan kontak dengan target komersial potensial. Disendek, tukar, gunakan, hasil penilaian. Area tempat restoran target berada, diperkirakan dalam 1 bulan depan, akan dimasukkan ke dalam perencanaan renovasi. Koridor komersial kota tua, ekspektasi lonjakan pengunjung sangat tinggi. Nilai komersialnya melonjak drastis. Nilai aset saat ini benar-benar diremehkan. Xiaiyue, terus-terusan merugi seperti ini bukanlah jalan keluar. Pernahkah kamu terpikir untuk mengalihkan kepemilikannya? Apa maksudmu? Dan berkarir di kota Hi. Jika harga hotelmu cocok, aku bisa mempertimbangkan untuk mengambil alihnya. Han Hao, itu butuh banyak sekali uang. Apa kamu yakin arus kasmu mencukupi? C. Tidaknya 7 digit, hampir 7 juta tabungan. Han Hao, aku tidak mau menjual restoran ini. C. Semua kerja keras hidupku ada di sini. Ya sudah kalau begitu. Tunggu. Maksudku. Kecuali apa? Kecuali kalau kamu benar-benar serius. Restoran ini di bawah 5 juta. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Ini sangat berarti bagiku. Dalam sana, sedang berakting drama sedih ya. Kak Hong, Kak Han pasti akan tertipu. 80.000, dia tidak mungkin, demi orang masa lalu, rela membuang 80.000 begitu saja, kan? Tidak usah menunggu lagi, 5 juta. Bisa. Dia sudah setuju, dia masih punya perasaan sama aku. Tapi akurat apapun, akan aku turuti. Malam ini, aku mau periksa semua pembukuan restoran itu. Besok pagi, kita tanda tangan kontrak. Han Hao, kamu sudah gila. Kamu benar-benar mau kasih uang itu ke dia. Nona Zhang, kamu salah paham. Aku dan Han Hao tadi cuma bahas urusan bisnis. Urusan bisnis. Bisnis apa yang bisa kalian bahas? Bahas betapa menyedihkannya kamu rela kasih uangnya buat kamu yang cuma jadi lubang tanpa dasar ini. Han Hao, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Aku tidak meminjamkan uang padanya. Tidak meminjamkan. Ini pemberian. Aku berencana pakai 5 juta untuk membeli restorannya. Sudah dengar, kan, adik kecil? Urusan bisnis antara aku dan Han Hao adalah bisnis bernilai 5 juta. Bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh anak ingusan yang kerjanya cuma nongkrong di warnet. Seperti kamu. 5 juta untuk membeli restoran Yunjin. Tuan Muda Zhao, kenapa kamu ada di sini? Jadi kamu pembelinya. Aku tawar 5.500.000. Pergi sana. Tuan Muda Zhao, ini, aku sudah sepakat dengan Pak Han. Kamu setuju? Memangnya kamu siapa?
Hah, bocah. Jangan cari masalah kalau tidak mau dipermalukan. Minggu depan, proyek renovasi jalan komersial di jalan tua ini akan dimulai. Nilai gedung reot ini bisa naik setidaknya 2 kali lipat lebih. Berita seperti ini, apa orang rendahan sepertimu pantas untuk tahu? Kasih atas peringatan Anda, Tuan Muda Zhao. 5 juta. Bisa. Katakan saja, apa syaratnya? Aku akan turuti semua maumu. Pak Lin. Sekarang, tampil, ikut aku buat tanda tangan kontrak. Atau pengacaraku akan memberitahumu berapa harga yang harus dibayar. Kalau melanggar kontrak, bukan cuma 5 juta saja. Bocah. Nyali kamu besar juga ya. Di kota Hecheng ini, berani merebut apa yang sudah aku, Zhao Feng, incar. Kamu orang pertamanya. Aku kasih kamu kesempatan. Merangkaklah keluar dari sini sendiri. Kalau tidak, aku bakal buat kamu keluar dengan cara ditandu. Kebetulan, aku orang yang suka jadi yang pertama. Aku peringatkan kamu sekali lagi, pergi sana sendiri. Kalau tidak, aku akan suruh orang untuk menghancurkan alat makanmu seumur hidup. Han. Kenapa? Di siang bolong begini, kamu masih mau main fisik? Main fisik? Aku cuma sedang mengajarinya cara bersikap. Di kota Hi ini, bukan sembarang orang yang berani merebut barang dariku, Zhao Feng. Jadi maksud Tuan Muda Zhao, kota Hi ini punya bapakmu? Tepat sekali. Ayahku adalah pimpinan Zhao Group, Zhao Shanhe. Sekarang, apa menurutmu? Rekaman sampah yang kamu punya itu masih ada gunanya? Zhao Group, itu kan penguasa sebenarnya di kota Hi. Zhao Shanhe, aku pernah dengar namanya. Kenapa kamu ada di grup ini? Halo, Yah. Sayangku, kamu di mana? Siapa yang baru saja kamu cari masalah? Tamu terhormat Inspektur Wang pun berani kamu sentuh. Mau membuat keluarga Zhao. Dia. Pokoknya, pakai cara apapun, berlutut sekarang, minta maaf. Kalau Pak Han tidak memaafkanmu, jangan harap kamu bisa pulang ke rumah. Sekarang, aku yang menyuruhmu pergi dari sini. Perlu kubantu dengan orang-orangku. Urusan hari ini belum selesai. Han Hao, kamu menjebakku. Kamu sudah dari awal kan, kalau kawasan komersial itu bakal direnovasi. Kita sama saja. Han Hao, aku sadar aku salah. Bukannya selama ini kamu punya perasaan sama aku. Asalkan kamu kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi dengan Zhao Feng. Malam ini cuma buat kamu. Simpan saja caramu itu. Kamu pikir semua pria di dunia ini sama saja seperti yang pernah kamu temui, yang lihat wanita buka baju, langsung hilang kendali. Priaku tidak akan sudi melirik wanita kotor sepertimu. Sekarang, detik ini juga. Mulai saat ini, restoran ini jadi milikmu. Loh, kamu kan wanitaku. Apa yang jadi milikku, sudah pasti milikmu juga. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Bukankah ini Mbak Hong dari Warnet AA? Kenapa datang ke tempat kelas atas kami untuk inspeksi? Adalah pemilik restoran ini.
Pemilik. Dia. Cuma cewek nakal bekas penjaga warnet. Mau jadi bos kita. Teman-teman, menurut kalian ini lucu tidak? Han Hao yang memintaku jadi bos di sini. Kamu ada masalah, Han Hao. Si tolol itu. Kenapa? Dia sudah menidurimu. Lalu mau jadi bos kami. Boleh saja. Lipat gandakan gaji kami 5 kali lipat. Kalau tidak, kami pergi sekarang juga. Aku mau lihat bagaimana kamu jadi bosnya. Kak Hong, mereka sengaja mau mempersulit kita. Aku tahu. Han Hao, karyawanmu tidak mau patuh padaku. Memangnya apa mau mereka? Mereka minta kenaikan massal 5 kali lipat. Terlalu sedikit. Bilang sama mereka, yang mau cabut sekarang, aku akan bayar pesangon sesuai kontrak. Yang mau tetap tinggal, gaji mereka aku lipat gandakan 10 kali lipat. Soal manajer yang memimpin mereka itu, suruh dia terima teleponku. Halo, Pak Han, sudah berubah pikiran. Aku ingat, namamu Li Wei, anakmu sekolah di SMP Negeri 3. Pak Han, maksud kamu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau mengingatkan kamu saja. Kota Hi kecil, aku bisa bikin kamu angkat kaki dari sini. Dan aku juga bisa bikin istrimu kehilangan pekerjaannya. Masih mau bikin anakmu dikucilkan sama semua orang di sekolah. Sekarang, kamu masih mau gaji 5 kali lipat itu. Gimana, Manajer Li? Sekarang, masih mau belagu? Omongan Han Hao barusan. Sudah paham. Sekarang aku kasih 2 pilihan. Bawa semua orangmu. Dan enyah dari sini sekarang juga. Kedua, nggak ada gaji 10 kali lipat. Terus berapa? 1 sen pun tidak ada. Kamu sama semua antek-antekmu bisa kerja di sini. Sebulan gratis. Setelah sebulan, perlu nggak kamu aku usir? Gratis. Ini namanya keterlaluan. Nindas kamu. Emangnya kenapa kalau aku nindas kamu? Nggak puas? Ya sudah, sana enyah sekarang juga. Sekalian pulang, tengok istri sama anakmu. Besok masih bisa kerja atau enggak? Kerja. Ya, saya kerja. Saya bakal kerja. Lihat apa lagi? Cepat sana balik kerja. Buka situs rekrutmen. Kasih 2 kali lipat gaji untuk semua posisi. Dalam 3 hari, aku mau ganti mereka semua. Baik, Mbak Hong. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Bos kami, Zhao Xiao, bilang kalau restoran ini sudah dia incar. Mulai hari ini, tutup untuk renovasi. Siapapun yang berani buka. Jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Dengar ya. Di kota Hicheng ini, Hao Xiao kami adalah hukumnya. Manis juga ya kamu, Nona. Kalau ikut Hao Xiao kami, kamu bakal hidup mewah dan serba berkecukupan. Jauh lebih baik daripada sama anjing kampung itu. Singkirkan tangan kotor kalian. Ku bilang, singkirkan tangan kotor kalian. Apa-apa? Aku baik-baik saja. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Kenapa? Bawa 2 pengawal. Sudah berani cari gara-gara. Zhao Feng yang menyuruhmu ke sini. Memangnya kenapa kalau iya? Dengar, bocah, aku sarankan kamu tahu diri. Bawa cewekmu dan pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, bos kalian Zhao Feng. Bosku adalah imam aku yang mengajarkan aturannya. Balik sana, bilang ke Zhao Feng. Restoran ini dalam perlindunganku. Kalau dia berani menyentuh orangku lagi, lain kali yang patah. Bukan cuma tangan lagi. Pergi. Kamu gak apa-apa, Kak Hong. Sudah, tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Masih takut ya? Aku memang tidak berguna. Masalah sekecil ini saja tidak bisa ku selesaikan. Malah membiarkanmu ikut dalam bahaya. Gadis bodoh.
Ngomong apa sih kamu ini? Kamu itu pacarku. Sudah seharusnya aku melindungimu. Lagi pula, ini bukan salahmu. Si Zhao Feng itu memang brengsek, tidak mau terus-terusan bersembunyi di balik punggungmu. Aku tahu. Karena itu, kamu harus segera jadi lebih kuat. Han Hao, lampunya, jangan takut. Aku cuma ingin memelukmu saat tidur. Han Hao, Zhao Feng itu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kita harus bagaimana setelah ini? Kalau cuma pasrah diserang, itu bukan gayaku. Karena dia suka main kotor, maka akan kubalas dengan permainan yang jauh lebih besar. Apa yang mau kamu lakukan? Bukankah dia pikir dengan punya uang dan kuasa, dia bisa berbuat seenaknya? Kalau begitu, akan tunjukkan padanya. Kalau di atas langit masih ada langit, aku butuh umpan. Sesuatu bisa membuatnya puas menginjak-injak harga diriku. Lama tidak jumpa. Sepupu, akhirnya kamu ingat juga padaku. Aku pikir setelah dapat pacar baru, kamu sudah melupakan lama sekali. Dan ini aku sibuk mengurus proyek kota wisata budaya itu. Lagi ada sedikit masalah. Masalah apa, Kak? Kak sepupu, asalkan kakak butuh bantuanku, aku pasti akan bantu habis-habisan. Untuk tahap awal proyek, aku butuh dana segar yang cukup besar. Tapi ya kakak tahu sendiri, hampir semua uangku sudah tertanam di restoran sialan itu. Sekarang, arus kas lagi seret banget. Terus, Kak sepupu sekarang rencananya gimana? Kota yang mau dilelang, kabarnya belum dirilis ke publik. Aku berniat menjaminkan restoran itu buat ambil pinjaman bunga tinggi, supaya bisa memenangkan lelang tanah itu. Begitu dapat lalu dijual lagi, semua masalah dana bakal beres total. Masalahnya, risikonya terlalu besar, dan gak boleh ada banyak orang yang tahu. Terutama, Zhao Feng dari grup Chao. Belakangan aku ada masalah sama dia. Takutnya dia bakal datang buat mengacau. Kak sepupu tenang aja, mulutku paling rapat, kok. Dijamin gak bakal ada. Hao Feng, oh Zhao Feng, gak nyangka ya, ini adalah hadiah besar yang sudah aku siapkan untukmu, kan? Lahan 03 di sisi barat kota. Harga pembuka mulai dari 100 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Pelelangan sekarang dimulai. 150 juta. 200 juta. 300 juta. 350 juta. 400 juta. Han Hao, harganya sudah terlalu tinggi. Jangan takut, tonton saja pertunjukannya. 500 juta, ini sudah jauh melebihi nilai wajar tanah ini. Apa dia sudah gila? Han Hao, beraninya kau meminjam uang 550 juta. 550 juta untuk pertama kali. 550 juta untuk kedua kalinya. Kenapa dia tidak menawar lagi? 550 juta untuk ketiga kalinya. Terjual. Selamat kepada Bapak Zhao Feng dari grup Chao, berhasil memenangkan lelang atas lahan nomor 03 di sebelah barat kota. Aku menghabiskan tinggi cuma 200 juta. Tuan Muda Zhao, selamat ya. Tanah ini, Feng Shui-nya bagus. Sayang, agak sedikit mahal. Han Hao, kau menjebakku. Tuan Muda Zhao, jangan bicara begitu. Bukankah ini yang terus kau inginkan? Aku hanya tidak pernah meminjam uang dari lintah darat itu. Kamu juga tidak benar-benar menginginkan tanah ini. Siapa bilang aku tidak meminjam? Pak Han, dana 50 juta itu sudah masuk rekening. Kami siap kapan saja untuk mentransfer uangnya ke rekening perusahaan Zhao Shanhe. Tidak usah terburu-buru. Tunggu sampai acara lelangnya selesai saja. Pinjaman lintah darat yang kamu ambil itu ternyata milik saingan ayahku. Tuan Muda Zhao, aku sarankan kamu pikirkan sekarang. Kamu sudah menghabiskan 550 juta hanya untuk membeli tanah tak berguna itu. Hal ini 550 juta.
Hao Feng, kamu benar-benar anak yang membanggakannya. Yah, aku dijebak. Itu perbuatan Han Hao. Kamu tidak perlu pulang lagi. Mulai hari ini, aku, Zhao Xianghe, tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Hak waris grup Zhao. Jangan pernah berharap mendapatkannya. Sepupu, aku salah. Semua ini karena Zhao Feng yang memaksaku. Aku mohon, maafkan aku. Bukannya Anda mau mengajakmu cari uang. Mengajakmu cari uang. Kamu tidak pantas. Pulanglah, katakan pada suamimu, Wang Tao, demi statusnya sebagai sepupuku, aku bisa memberinya satu kesempatan lagi. Ceraikan saja dia. Proyek yang sebelumnya aku janjikan padanya masih berlaku. Kalau tidak, foto ini aku bakal bikin semua. Kak Han memang hebat. Kak Hong memang luar biasa. Zhao Feng sama Lily itu pasti sekarang nyesel setengah mati. Rasain tuh, siapa suruh mereka memandang orang sebelah mata. Han Hao, makasih ya. Han Hao, makasih. Makasih buat apa? Makasih karena kamu sudah membukakan duniaku jadi lebih. Cium dong. Selamat Tuan, Anda berhasil menyusun strategi yang membuat lawan utama Anda, Zhao Feng, menderita kerugian besar dan menyebabkan hak waris keluarganya dicabut. Memicu guncangan hebat di dunia bisnis Kotahi. Terdeteksi Tuan mendapatkan poin keterkejutan massal yang luar biasa, bertambah 500. Memicu bonus pengganda acak. Pengganda mendapatkan bonus 50 juta dolar. Uang, sekarang bagiku, benar-benar cuma sekadar angka ya. Restoran sekarang sudah mulai berjalan lancar. Langkah selanjutnya, mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan apa itu? Kita namai saja Hong Hao Capital. Kamu jadi direktur utama. Han Hao, jangan bercanda deh. Baca laporan keuangan saja aku tidak paham. Kalau tidak paham, bisa belajar. Aku percaya sama kamu. Aku tidak mau wanitaku cuma terjebak mengurus restoran kecil ini. Aku ingin kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi bersamaku, melihat pemandangan yang jauh lebih luas. Bang Han, lalu posisi apa yang bakal kamu kasih? Buat aku sama Wei Wei, kami tidak mau cuma jadi pajangan. Tenang, mulai sekarang, kalian berdua adalah tangan kanan Direktur Zhang. Keren banget. Hong Hao Capital di bawah naungan kita. Siapa yang berani mengusik Kak Hong, berarti cari masalah sama Bang Han. Kak Hong, sekarang kamu sudah jadi direktur. Bulan ini, kami berdua bakal ikut kamu terus ya. Han Hao, apa aku benar-benar bisa? Kalau aku bilang bisa, siapa yang bertanggung jawab di sini? Kamu siapa? Tidak lihat kami lagi makan. Aku dengar restoran Yunjin sudah ganti pemilik, jadi aku datang mau ajak kerjasama. Kamu bosnya lah. Kalau kamu, nama saya Suje, Presiden Direktur Yuan Feng Capital. Nona, saya lihat auramu saya bukan manajer. Oh ya, terus kamu siapa? Ini presdir perusahaan kami. Presdir. Apakah lucu di tempat kecil seperti ini? Memang selalu seperti ini. Tunggu sebentar. Kamu, Han Hao. Pak Su. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Tidak disangka. Anda masih ingat dengan... Jadi ini kamu. Tadinya saya pikir, siapa sih yang punya nyali sebesar ini? Tak disangka ternyata kamu. Si anjing buangan ini. Lari kembali ke tempat kecil dan jadi raja di sini. Jaga bicaramu. Pak Su masih suka bersikap angkuh seperti biasanya. Ya, bisnis Yuan Feng Capital sudah sampai merambah ke kota Hecheng. Tempat kecil ini. Proyek pariwisata kota Hecheng. Perusahaan kami sudah mendapatkan dirimu sendiri. Cuma mengandalkan wanita. Dengan menipu sana-sini. Membangun sebuah restoran. Dan sudah merasa jadi orang hebat. Pak Zhang, benar begitu. Saya jadi penasaran, sebenarnya apa sih yang diberikan hal itu, sampai membuat Anda mau melakukan semua ini? Apa sih yang bikin kamu rela banget nemenin dia main?
Permainan rumah-rumahan kayak gini, urusan aku sama laki gue. Laki kamu. Dengar ya, Nona, mungkin kamu nggak tahu ya, Han Hao itu dulu di perusahaan saya. Buat jadi babu saya aja nggak layak. Yuan Feng Capital saya lagi butuh seseorang untuk posisi wakil direktur humas. Gaji setahun 1 juta, fasilitas rumah dan mobil sudah tersedia. Jauh lebih menjanjikan daripada ikut sama pecundang kayak dia. Coba pikirkan lagi. Telepon saya kapan saja. Kesabaran aku ada batasnya. Sekarang, bawa orang-orangmu pergi dari sini. Han Hao, mau lawan aku? Kamu masih terlalu hijau. Dunia bisnis itu bukan jalanan. Bukan cuma modal bawa preman cewek. Kamu bisa menang. Kita lihat saja nanti. Sistem pelacakan tahu semua bisnis Yuan Feng Capital di kota Hecheng diaktifkan. Mengonsumsi 20 poin nilai kejutan. Pencarian berhasil. Yuan Feng Capital saat ini untuk proyek kota wisata budaya. Pemasok material terbesarnya adalah Hongfa Building Materials. Ganti saja pemasoknya. Baik. Bak Hong, gawat, ada masalah besar. Ada apa? Pemasok bahan bangunan untuk renovasi restoran kita. Si pemilik Hong FA Konstruksi kita. Dia bahkan bilang kalau nantinya di kota Hecheng ini tidak akan ada satupun perusahaan material yang berani menyuplai kita. Apa? Atas dasar apa dia berani begitu? Uangnya bahkan sudah kita bayar lunas. Dia bilang Pak Su dari Yuan Feng Capital sudah memberikan peringatan. Dia sengaja mau memaksaku untuk datang menemuinya. Han Hao, maafkan aku benar-benar mengacaukan semuanya. Ini bukan salahmu, itu ulah Suje. Dia cuma ingin dia ingin mempermalukanku, dan juga mempermalukanmu. Lalu kita harus bagaimana? Renovasi restoran sudah berhenti total. Para karyawan juga masih menunggu kepastian. Oh, jadi soal pemasok itu ya? Halo, Paman Wang, ini aku, Han Hao. Bisa bantu aku sedikit? Aku ingin mengakuisisi. Ya, itu dia. Dalam 1 jam saja, aku mau semua saham mereka. Sudah dipindahkan atas namaku. Mengakuisisi. Itu butuh biaya berapa banyak? Uang itu cuma titipan, sayang. Habis, ya tinggal cari lagi. Lagi pula sekarang. Kamu kan sudah jadi bos di bahan bangunan Hongfa. Halo, Meng Yao. Ada apa? Pak Han, Pak Su memang agak impulsif dalam bertindak. Tapi kalau Anda langsung mengakuisisi Hongfa seperti ini, kita jadi tidak bisa bicara baik-baik lagi. Pak Su kami sangat serius ingin mengajak Anda bertemu 4 mata nanti malam untuk meluruskan salah paham ini. Saya tidak ada waktu. Jangan begitu dong, Pak Han. Kata Pak Su, asal Anda mau meluangkan waktu, syarat apapun bisa dibicarakan. Tempatnya di lu pribadi di bawah gedung Yuan Feng Capital. Saya tunggu ya. Jelas-jelas ini jebakan. Wanita itu kelihatannya bukan orang baik-baik. Menurutmu, aku akan datang? Entahlah. Dasar bodoh. Tunggu saja, pertunjukannya baru akan dimulai. Pak Su, jangan marah begitu. Han Hao itu tidak sehebat yang Anda bayangkan. Menurut kenal beberapa orang saja. Dia tidak datang. Belum. Tapi, aku sudah atur semuanya. Aku sudah buat janji dengannya. Meskipun mulutnya bilang tidak. Tapi ya, namanya juga laki-laki. Semuanya sama saja. Aku sudah mengerahkan paparazzi. Mereka sudah menunggu di depan pintu. Asalkan dia berani datang, aku pasti bisa mendapatkan fotonya. Foto saat kami bermesraan. Nanti, aku akan kirimkan 1 padamu. Baiklah. Halo, ya, kamu lagi bikin ulah apa? Sih, ada apa dengan Hongfa bahan bangunan? Kamu tahu kan betapa pentingnya bahan pasokan khusus itu bagi kita? Sekarang semuanya malah ada di tangan orang lain. Ya, dengar dulu penjelasanku. Itu karena anak muda bernama Han Hao itu. Dengar ya. Peduli amat siapa namanya. Kalau sampai ada masalah dengan bahan itu, sekarang juga kamu angkat kaki dari Yuan Feng. Benar tidak mau masuk. Jangan buru-buru. Ikannya belum matang. Dari mana kamu punya ini? Klub ini diberi teman saya bulan lalu. Saya bilang ini lihat bagaimana pelayanannya. Dia sangat antusias. Sebenarnya,
Berapa banyak lagi kartu as miliknya yang belum aku ketahui? Halo, bagaimana urusannya? Pak Han, semuanya sudah beres sesuai perintah Anda. Yuan Feng Capital, bahan pasokan khusus yang mereka butuhkan itu. Kita sudah kirim orang buat antar barangnya ke sana. Bagus, baik-baik. Rekam semuanya dari awal sampai akhir. Paham, Pak. Pak Su, Bapak jangan buru-buru begitu. Han Hao itu pasti akan datang, kok. Pria manapun juga sama saja. Halo. Apa yang kamu bilang itu benar? Bagus sekali. Kirimkan semua bahannya ke sini. Apa? Mereka sudah mengirim barangnya ke sini. Betul. Katanya itu perintah dari bos baru mereka. Mereka tidak berani cari masalah dengan Anda. Jadi, mereka mengirimnya sesuai rencana awal. Orang-orang kita sudah cek barangnya dan tanda tangan penerimaan. Han Hao, oh Han Hao, ternyata kamu tetap saja orang bodoh. Dia pikir dengan mengambil alih Hongfa, dia bisa mengendalikan saya. Pada akhirnya, dia tetap harus patuh dan mengembalikan barang itu. Sudah kubilang juga apa, dia itu cuma macan kertas. Sampaikan pesan saya, suruh tim proyek, lembur malam ini juga. Saya ingin Han Hao lihat dengan mata kepalanya sendiri, seberapa besar perbedaan antara dia dan saya. Dia pasti kalah. Yah, ini adalah proyek utama di kawasan wisata budaya kita, Sky Mirror. Kami tipe H7, kaca khusus. Baik itu, tingkat pencahayaannya, maupun kekuatan strukturnya, semuanya jauh melampaui standar industri. Bagus. Soal material ini, kamu sudah menanganinya dengan sangat baik. Kami menerima laporan bahwa lokasi konstruksi kalian diduga menggunakan material bangunan palsu yang berkualitas buruk dan memiliki risiko keamanan yang sangat fatal. Mulai sekarang, semua proyek harus segera dihentikan untuk menjalani pemeriksaan. Apa? Material palsu apa maksudnya? 7 yang terbaik, tipe H7. Kami baru saja menerima laporan uji materialnya. Itu sama sekali bukan tipe H7. Ini adalah kaca limbah industri yang sudah lama dilarang. Bahkan standar dasar ketahanannya saja tidak terpenuhi. Kalau pakai barang begini buat membangun gedung, apa kamu mau menjadikan tempat ini sebagai kuburan bagi semua orang? Yah. Bukannya ayah bilang materialnya tidak ada masalah. Tidak mungkin. Yah, aku pasti ulah Hongfa. Sudah pasti Hongfa pelakunya. Itu Han Hao. Proyek kota wisata Yuan Feng Capital. Karena pakai material palsu yang kualitasnya buruk, proyeknya terpaksa dihentikan mendadak. Penanggung jawab proyeknya sudah ditahan. Jadi, barang yang kamu kirim itu ternyata barang palsu. Bukan. Barang yang aku kirim, itu asli. Aku cuma, sebelum pengiriman dilakukan, di gudang material Hongfa, aku ambil tumpukan limbah material yang dulu pernah disimpan sama Susi H7. Ayo jalan, Pak Zhang muda. Aku mau ajak kamu buat menerima aset baru. Aset apa? Kepemilikan penuh atas cabang perusahaan Yuan Feng di kota He. Aku rasa, ayah Suje pasti bakal senang sekali kalau bisa menjualnya dengan harga tinggi, buat menambal lubang kerugian yang besar ini. Pak Su, kantor kamu ini selera desainnya bagus juga ya. Tapi sebentar lagi, kantor ini bakal jadi milik pacarku, Han Hao. Kamu menjebakku. Menjebak. Pak Su, jangan bicara begitu dong. Aku cuma mengembalikan saja cara-cara licik yang dulu kamu pakai untuk menjatuhkanku. Ya. Dan aku juga tahu, soal tukang limbah itu kan gara-gara kamu mau ambil komisi. Makanya diam-diam kamu ganti bahannya. Aku cuma bantu buka kedok kamu. Di depan ayah kamu sendiri. Harusnya kamu berterima kasih sama aku. Kamu itu iblis. Dulu, waktu kamu mau tendang aku dari perusahaan orang sampah kayak aku, memang cuma pantas membusuk di kasta paling bawah. Nah sekarang, gimana rasanya? Ayo. Semuanya karena disuruh Suje. Dia yang suruh aku goda Pahan. Dia yang mau pakai bahan murahan buat menjebak bahan bangunan Hongfa. Wah, sekretaris kecil ini pintar sekali baca situasi ya. Dia sudah enggak. Jangan.
Jangan, cukup. Jangan ngomong lagi. Oh iya. Supaya para investor nggak marah, ayahmu sudah kasih 20% saham di Yuanfeng Capital ke aku dengan harga murah. Sekarang aku ini pemegang saham kamu, Pak Su. Nanti pas rapat direksi, tolong bimbingannya ya. Dasar manis sekali kamu ini. Bawa dia. Bawa Pak Su pergi buat nenangin diri. Lepasin aku. Kamu nggak apa-apa, nggak kaget kan? Han Hao, terima kasih ya. Bilang terima kasih lagi. Aku bakal belajar lebih giat lagi mulai sekarang, supaya bisa jadi presiden direktur yang layak. Biar nggak bikin kamu malu. Rasio utang, rasio lancar. Ini istilah apa sih? Pusing banget. Masih ngerjain tugas. Ya, Han Hao. Apa aku sebodoh itu? Ya, semua hal ini, aku benar-benar nggak paham satupun. Pelan-pelan saja seorang presiden direktur. Aku nggak mau setiap kali, cuma bisa diam kayak orang bodoh. Berdiri di belakangmu. Semua masalah, harus selalu kamu yang beresin. Bodoh, aku justru suka saat kamu berdiri di belakangku. Dasar nggak serius. Aku ngomong serius, tahu, asalkan kamu ada di belakangku. Aku merasa tenang banget. Tapi, nggak ada kata tapi. Aku sudah carikan, guru privat manajemen bisnis. Kapan kamu nyiapinnya? Tadi siang. Kan sudah ku bilang, aku mau kamu berdiri di posisi yang jauh lebih tinggi. Pak Presiden Direktur. Sekarang bisa temani aku pulang buat tahun baruan. Jangan bercanda, ini di kantor, loh. Perusahaannya kan punya aku. Dan kamu juga punya aku. Ya, lihatlah, kamu jadi kurus begini. Terima kasih, Tante. Hao Hao, ini adalah hal paling tepat yang pernah kamu lakukan. Hong Hong itu anak yang baik. Kami semua menyukainya. Om, Tante, kalian belum tahu saja, Kak Hong kita itu hebat sekali. Loh, dia direktur utama di 2 perusahaan. Benar, Kak Han juga hebat. Mereka berdua itu benar-benar pasangan yang sangat serasi. Pak supaya lebih gampang kalau mau pergi-pergi. Wah, bagus sekali ini. Ini kontrak kerja untuk kalian. Liu Yating, Direktur Humas Hong Hao Capital. Dan diangkat jadi asisten khusus direktur utama. Soal gaji tahunan, silakan lihat sendiri saja ya. Kak Han, Kak Hong. Aku merasa tidak pantas mendapatkan semua ini. Kita kan sudah jadi satu keluarga. Setiap tahun baru, aku tidak berani pulang, karena aku merasa malu untuk pulang. Tapi sekarang aku sadar. Rumah itu bukan sekadar tempat, melainkan tempat di mana ada kalian. Untuk keluarga kesayanganku, bersulang, bersulang. Uang memang bisa membeli rasa hormat, bisa membeli kesempatan, tapi hanya kasih sayang. Yang ini, aku akhirnya bisa merasa hidup layaknya manusia. Cares. Halo, sudah malam begini, ada apa? Pak Han, gawat, ada masalah besar. Proyek kota wisata budaya kita diserobot orang, diseruikan semuanya. Ini orang kiriman langsung dari provinsi. Namanya Grup Long Teng. Pewaris mereka namanya Long Yu. Mereka langsung langkahi pemerintah kota dan mendapatkan hak pengembangan utama langsung dari provinsi. Barusan mereka kirim pemberitahuan. Mereka minta Hong Hao Capital kita besok pagi-pagi sekali hadir ke pertemuan penjelasan proyek mereka. Dari provinsi, ya. Terus, bagaimana dengan Pak Wang? Grup Long Teng ini bukan pemain sembarangan sepertinya. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Bukankah ini sudah jelas-jelas datang untuk mengobrak-abrik Will? Aku ingin lihat sendiri sehebat apa mereka sebenarnya. Apa benar ini dengan Pak Han Hao?
Saya asisten dari Tuan Muda Long Yu. Saya mewakili Tuan Muda Long untuk memberitahu Anda besok pukul 9 pagi dekat pusat sebenarnya di kota He untuk rapat. Ingat ya, Anda harus datang sendirian. Kalau saya tidak mau datang bagaimana? Pak Han, saya sangat ada sadar diri sedikit. Di depan Tuan Long, kabarnya sombong sekali ya. Han Hao, ini jelas-jelas jebakan. Kau tidak boleh pergi sendirian. Jebakan. Kita lihat saja nanti, siapa sebenarnya yang bakal jadi mangsa. Hao, si raja kecil dari kota He Cheng ini. Aku bukan raja apapun. Aku direktur utama Hong Hao Capital. Hong Hao Capital. Modal disetor cuma puluhan juta. Berani-beraninya disebut perusahaan investasi. Ini kontrak akuisisinya, 50 juta. Aku beli perusahaan rongsokanmu itu, termasuk restoran Yunjin, dan entah apa itu namanya, perusahaan bahan bangunan Hong FA. Tanda tangani sekarang, peliharaan Long Teng Group. Tuan Long, ya, besar juga nyalimu. Kenapa? Bapakmu orang terkaya, Tuan Han. Jaga ucapanmu. Posisi keluarga Long di ibu kota provinsi, tidak bisa kau bayangkan. Tuan Long mau melirik perusahaan kecilmu itu adalah keberuntungan buatmu. Keberuntungan? Tidak. Aku datang ke sini cuma jadi milikku. Untuk preman lokal seperti kau, pilihannya cuma dua, berlutut di depanku, atau angkat kaki dari sini sekarang juga. Di kota He Cheng ini, belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Xiao Hao, sudahlah, berhenti saja. Pengaruh keluarga Long di ibu kota provinsi itu sudah sangat mengakar kuat. Aku tidak punya kuasa untuk ikut campur. Orang ini, dia bukan lawan yang bisa kau sentuh. Kamu sendiri menyuruhmu untuk jadi pengecut. Ku beri waktu 3 menit untuk berpikir. Kalau kau tanda tangani, aman. Kalau tidak, ku buat kau kehilangan segalanya di He Cheng. Barang milikku. Kalau kuberi, itu karena aku berbaik hati. Tapi kalau tidak kuberi, kau tidak bisa seenaknya merampasnya. Merampas. Apa aku perlu serendah itu? Soal yang Anda perintahkan tadi, sudah beres semuanya. Semua jalur pinjaman bank untuk modal Hong Hao sudah kami bekukan sepenuhnya. Oh ya, Tuan Muda Long, kami juga sudah memutus sepihak pasokan semua bahan makanan untuk restoran Yunjin. Lihat sendiri kan, aku bahkan tidak perlu turun tangan langsung di hadapan modal dan kekuasaan yang mutlak. Semua koneksi yang kau... Jadi cuma ini caramu? Bukan, ini baru hidangan pembuka saja. Beritahu dia, apa saja yang akan hilang darinya. Tuan Han, kami sudah menyelidiki latar belakangmu. Selain orang tuamu, satu-satunya orang yang paling kamu pedulikan adalah wanita bernama Zhang Hong itu, kan? Berani kamu sentuh dia sedikit saja. Lihat saja nanti. Lihat saja. Bukan cuma akan kusentuh dia, aku akan buat kamu melihat sendiri bagaimana dia mencampakkan pecundang sepertimu dan merangkak naik. Cari tahu kelemahan fatal grup Long Teng. Sedang mencari kelemahan konglomerat tingkat provinsi, memerlukan 1000 poin kejutan. Poin kejutan tuan rumah tidak mencukupi. Besok jam segini, aku ingin melihat kalian membawa wanita itu dan berlutut di depanku memohon ampun. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Pergi sana. Apa? Kerjasama dibatalkan. Selalu memanggilku Kak Han dengan manis. Sekarang, mereka memberikan wajah ucapan dengan kembali halaman buku. Kak Hong, sekarang bagaimana? Semua pemasok memutus hubungan. Restoran kita tidak akan bisa beroperasi besok. Tenang, tenanglah. Han Hao pasti punya cara. Direktur Zhang, sibuk sekali sepertinya. Buat apa kamu datang ke sini? Kasihan sekali. Kerajaan bisnis yang kamu bangun dengan susah petakan. Bukan urusanmu. Keluar dari sini. Nona Zhang, kita tidak perlu basa-basi lagi. Kamu menempel pada Han Hao, bukannya cuma mengincar uangnya dan statusnya. Sayangnya, sebentar lagi dia akan kehilangan segalanya. Dia punya apapun. Apa hubungannya denganmu? Di sini ada 100 miliar.
Tinggalkan Han Hao, uang ini milikmu, bahkan pindah ke luar negeri, dan menikmati hidup kelas atas. Nona Zhang, kamu orang yang cerdas. Yang satu adalah pecundang, yang jatuh dari puncak kejayaan. Yang satu lagi akan menjadi nyonya besar di ibu kota provinsi. Cara memilihnya, aku tidak perlu mengajarimu lagi, kan? Jangan lupa, kamu itu cuma gadis kampung, yang tidak tahu diri. Apapun yang diberikan Han Hao padamu, patnya. Kenapa kamu tertawa? 100 miliar. Kamu pikir bisa menyuap priaku? Pulanglah dan bilang pada Long Yu itu, pria milik Shang Hong. Tidak ternilai harganya, mau membuat kami berlutut. Mimpi saja. Mulai hari ini, kepada Long Teng Group. Masih memikirkan soal Long Yu. Dia sudah memutus semua jalan kita. Kali ini, aku yang terlalu ceroboh. Aku percaya padamu, bahkan kalau kita harus mulai dari nol lagi, aku akan tetap di sisimu. Segalanya. Jangan bicara bodoh seperti itu. Hari ini aku sedang memberikan kartu milik buat gue, langsung ke mukanya. Dan aku juga sudah menantangnya. Memang pantas jadi wanitaku. Lalu, terus, sekarang kita harus bagaimana? Kita tidak bisa cuma dia menunggu kehancuran, kan? Dia menunggu kehancuran. Tentu saja tidak. Dia pikir dia bisa menekan dan menghancurkanku dengan uangnya. Akan kutunjukkan padanya. Apa itu kekuatan modal yang sebenarnya? Maksudmu apa? Panggung yang bisa disaksikan oleh seluruh provinsi, bahkan investor dari seluruh negeri. Panggung yang akan dilihat oleh mereka semua. Aku ingin semua orang tahu bahwa He Cheng bukan tempat di mana Long Yu bisa berkuasa sesuka hatinya. Atas nama Hong Hao Capital, kirimkan surat undangan. 3 hari lagi, kita akan mengadakan acara di perusahaan kita. Forum Puncak Ekonomi Masa Depan He Cheng. Pak Han, ini, dengan kondisi kita yang sekarang, tidak akan ada kehabisan. Kirim saja undangannya. Mau datang atau tidak, itu urusan mereka. Kudengar kau mau buat forum. Benar-benar cari mati. Aku berani bertaruh. Nanti, selain orang-orang di kantormu sendiri, beberapa karyawan, bahkan seekor anjing pun tak akan sudi datang. Nikmatilah kegilaan terakhirmu ini. Sistem. Aku butuh yang besar. Tampilkan semua penukaran, angpau yang berkaitan dengan koneksi dan reputasi. Daftarkan semuanya untuk. Sudah setengah jam berlalu. Kenapa belum ada satu orang pun yang datang? Internet penuh dengan berita yang menertawakan kita. Mereka bilang Kak Han adalah lelucon terbesar tahun ini. Tenang saja. Tokoh utama selalu muncul di saat terakhir. Lin Zhangxiong, bagaimana mungkin mereka datang? Dan orang-orang ini, mereka semua pebisnis, pemimpin di berbagai industri. Mereka, bagaimana mungkin mereka mau datang untuk mendukung Han Hao? Pak Han, mohon maaf, jalanan macet, saya datang terlambat. Mustahil, benar-benar mustahil. Cari tahu, segera cari tahu untukku, si Han Hao ini, sebenarnya apa latar belakangnya? Pak Han, mohon maaf, jalanan macet, saya datang terlambat. Anda terlalu sungkan, Direktur Lin, Anda datang saja sudah memberi saya kehormatan. Silakan masuk. Aku tahu, semua orang sedang menertawakanku. Apa menurut kalian? Anak kampung dari He Cheng ini tidak seharusnya dan tidak pantas menantang grup loskan kepada kalian semua bahwa He Cheng bukan milik siapa-siapa, bukan tempat kalian bisa seenaknya. Proyek kota wisata budaya itu, kalau dia, Long Yu, pikir dia bisa mengontrol semuanya sendirian. Dia harus tanya aku dulu, dan juga harus tanya kalian semua. Apakah kalian setuju atau tidak? Terdeteksi inisiasi dari pengguna, goncangan hebat di lingkaran bisnis tingkat provinsi, memperoleh nilai keterkejutan massal yang luar biasa, ditambah pengganda bonus, 200 kali lipat, selamat kepada pengguna, mendapatkan bonus 400 juta yuan. Long Yu, permainannya baru saja dimulai. Lin Zhangxiong,
Gerombolan orang tua itu, berani-beraninya mereka mempermalukanku. Tuan Muda Long, kita semua meremehkannya. Koneksi yang dia miliki di belakang layar, jauh lebih dalam dari yang kita kira. Dalam. Dan macan pun harus menunduk. Jangan pikir dengan mendapatkan dukungan anak kecil itu, dia bisa melawanku. Lalu kita, langkah selanjutnya apa, Tuan Muda? Bukannya dia mau membangun ekosistem industri. Kalau begitu, aku akan memutus rantai ekosistemnya. Bukannya dia merasa punya banyak uang. Kalau begitu, aku akan pergi ke ibu kota provinsi, di tempat yang paling dia banggakan. Di medan pertempuran modalnya. Habisi dia sampai tak tersisa. Terus, kita harus gimana? Long pasti nggak bakal tinggal diam begitu saja. Dia mau tekan aku pakai kekuatan modalnya. Aku bakal kasih tahu dia, siapa sebenarnya orang yang sedang dia hadapi. Terus kita. Kalau dia mau main-main di ibu kota provinsi, aku bakal temani dia main ke sana. Aku bakal tunjukkan padanya, apa itu yang namanya serangan telak. Tuan Han, Long Yu sudah kembali ke ibu kota provinsi. 3 hari lagi, ada acara gala amal di sana. Acara provinsi akan hadir. Ini kesempatan, tapi juga sarang harimau yang berbahaya. Kamu berani datang. Kenapa harus takut? Pesta yang diadakan keluarga Long. Bukankah itu sudah jelas sekali? Itu cuma jebakan buat kita. Jebakan. Itu tergantung siapa yang nantinya jadi santapan di meja makan. Han Hao, aku gugup sekali. Pesta malam nanti. Ku dengar yang datang orang-orang hebat semua. Bagaimana kalau aku malah bikin kamu malu? Kamu kan wanitaku. Siapa yang berani bilang kamu memalukan? Lagi pula, pakai apapun kamu tetap kelihatan cantik. Sudahlah, nggak usah dibahas. Ayo, temani aku urus urusan yang sebenarnya. Urusan adalah, malam ini kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Duduk manis aja. Perhatiin aku beraksi. Dari mana datangnya orang udik ini? Kayaknya salah tempat. Deh, Tuan Long, Anda mungkin belum tahu. Dia sekarang adalah Presiden Direktur Grup Hong Hao. Mungkin dia merasa, masih belum cukup buat dia. Sekarang, inilah barang lelang kita. Yang pertama untuk malam ini, dipersembahkan oleh Cardina. Kalung berlian Eternal Star. Harga awal, 500.000 yuan. Nona Zhang. Kalung ini, cantik sekali. Ya, sayangnya, barang seperti ini, bukan untuk dilihat oleh gadis kampung gak tahu diri. Xiao Sui, jangan ngomong begitu. Mungkin Pak Han berencana menghabiskan 5 juta yuan, cuma buat bikin pacar. Kamu suka? Wah, sepertinya Pak Han kita ini lagi sok kaya ya. Padahal aslinya nggak mampu. 50 juta yuan. Han Hao, kamu sudah gila ya? Cuma demi seuntai kalung. Apa itu sepadan? Selama wanitaku suka, itu sangat berharga. Bagus, hebat sebenarnya kemampuanmu. Tuan Long, jangan terburu-buru. Ini baru permulaan. Malam ini ada acara gala amal. Kalau cuma melelang 1 kalung, bukankah itu terlalu picik? Aku dengar Grup Long Teng sedang kesulitan dana akhir-akhir ini dan sedang menjual salah satu asetnya, Royal Garden. Benar dia tahu soal itu? Kebetulan aku tertarik sedikit dengan bisnis perhotelan. 1 miliar, aku beli langsung di tempat. Royal Garden milikmu itu. Uangnya, kuberikan sekarang juga. Tuan Long, apa kau berani terima? Jangan ngawur kau. Siapa bilang kami mau menjual hotel itu? Jadi tidak mau dijual, ya. Tuan Long, lubang di Royal Garden sudah terlalu besar. Kalau tidak segera dihentikan, itu akan menyeret arus kas kita semua. Ini tidak boleh bocor keluar. Tunggu sampai aku bereskan. Si bocah Hi Cheng itu, baru kita urus ini. Tuan Long, sekarang, kau masih bilang tidak mau jual. 1 miliar, tunai. Aku beli darimu. Jual. Setidaknya kau masih bisa menjaga kehormatan Long Teng. Kurasa, Om dan Tante yang ada di sini pasti mau kan kerjasama buat menjatuhin kondisi keuangan Grup Long Teng yang lagi. Omongan Han Xiao benar juga. Peluang bisnis itu kan cuma buat mereka yang siap. Betul banget.
Terdeteksi, tuan rumah berhasil melakukan serangan balik yang gila di tengah ajang kelas atas ini. Berhasil mengguncang pikiran banyak orang. Memperoleh poin kejutan yang luar biasa. Ditambah 3.000. Mengaktifkan bonus kelipatan acak. Kelipatan bonus 100 kali. Selamat, tuan rumah. Mendapatkan bonus 300 juta. Bagus sekali. Han Hao, kamu gak bisa lakuin ini ke aku. Kamu sudah hancurin hidupku. Aku akan bunuh kamu. Bisnis, bukan buat cari musuh. Kamu tahu nggak, kelompoknya Lin Zhenxiong itu baru saja meneleponku bersama-sama. Harga saham Longteng sudah mulai anjlok. Pak, aku pasti menang. Aku, diam. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Bukannya Tuan Han menginginkan Royal Garden. Sekarang juga, serahkan kontrak itu dengan kedua tanganmu. Lalu berlutut dan minta maaf padanya. Kalau kau tidak bisa mendapatkan maaf darinya, lebih baik kau angkat anakku lagi. Han Hao. Dia. Ada beberapa orang yang tidak layak dikasihani. Akan ada yang mengantarkan kontraknya besok. Tapi sekarang, aku ingin menandatangani kontrak yang lain dulu. Kontrak apa? Sebuah kontrak yang mengikatmu seumur hidup denganku. Kamu mau? Nah, ini baru namanya rumah. Terdeteksi inang telah menghancurkan Long Yu, pewaris konglomerat tingkat provinsi, hingga menyebabkan perusahaan keluarganya mengalami keanjlokan harga saham dan membuatnya kehilangan hak waris. Hal ini memicu guncangan besar di seluruh dunia bisnis provinsi, mendapatkan nilai kejutan kolektif yang sangat tinggi, tambahan 5.000 keuntungan 300 kali lipat. Selamat, Tuan, Anda mendapatkan keuntungan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Pagi, Nyonya Han. Hubungan kita saja belum jelas. Jangan asal memanggil begitu. Kontrak seumur hidup yang kita tanda tangani semalam. Apa kamu mau melanggar kontrak? Denda pelanggarannya. Dasar kamu ini. Long Yu itu benar-benar sudah tamat. Sudah tamat. Ayahnya terpaksa mengirimnya ke Afrika untuk menambah. Demi meredam amarah para pemegang saham. Seumur hidup ini, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Jadi, keluarga Long tidak akan datang mengganggu kita lagi. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Jangan